semuanya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peluang kejadian majemuk. Nah, untuk peluang kejadian majemuk yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ada 3 hal. Yang pertama, kejadian saling lepas dan tidak lepas. Yang kedua itu adalah kejadian saling bebas dan tidak bebas. Dan yang terakhir itu merupakan kejadian yang bersyarat. Nah, untuk memahami lebih jelasnya bagaimana, perhatikan contoh berikut ini. Baik, kita akan langsung dulu untuk memasuki yang kejadian saling lepas dan tidak lepas. Dua kejadian dikatakan saling lepas jika tidak dapat terjadi secara bersamaan. Nah, kita pahami dulu mengenai definisinya. Ini misalkan saya punya sebuah diagram Venn, yang mana diagram Venn ini menggambarkan ada dua himpunan. Nah, dua himpunan ini tidak saling berpotongan, maka dikatakan dia saling lepas. Artinya dia tidak dapat terjadi secara bersamaan, baik kejadian A maupun kejadian B tidak terjadi secara bersamaan. Nah, rumusnya itu bisa ditulis P A union B sama dengan PA ditambah dengan PB. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana yang tidak saling lepas? Nah, untuk yang tidak saling lepas, itu apabila dia terjadi tetapi secara bersamaan. Nah, di sini adalah penggambarannya, jadi ada kejadian A dan kejadian B yang terjadi secara bersamaan, ya. Maka ini disebut sebagai irisan. Ini ada yang saling bersamaan, kalau ini tidak terjadi secara bersamaan. Maka rumusnya itu adalah PA ditambah dengan PB itu dikurangkan dengan yang beririsan, ya. A irisan B. Nah, baik, kita akan langsung saja ke contoh soal agar kalian lebih paham bagaimana memahami sebuah kejadian yang saling lepas dan tidak lepas. Nah, contoh yang pertama di sini, misalkan saya punya sebuah dadu, ya, jadi akan dilakukan pelemparan sebuah dadu, kemudian yang ditanyakan adalah peluang mendapat mata dadu genap atau ganjil. Nah, peluang genap atau ganjil ini merupakan kejadian yang saling lepas atau yang tidak saling lepas. Kalau kamu lihat, genap dan ganjil itu adalah dua kejadian yang tidak mungkin terjadi bersamaan. Ya, sehingga dapat dikatakan di sini dia kejadian yang saling lepas, ya. Penggambarannya adalah seperti ini, maka rumus yang kita gunakan itu bisa menggunakan rumus PA ditambah dengan PB, di mana PA itu merupakan mata dadu genap, ya. Nah, di sini A itu merupakan mata dadu genap. Mata dadu genap. Kemudian untuk yang B itu merupakan mata dadu ganjil, ya. Nah, di sini bisa kita katakan bahwa munculnya mata dadu genap itu adalah ada muncul angka 2, kemudian 4, kemudian 6. Sedangkan untuk yang mata ganjil itu ada 1, 3, kemudian 5, ya. Sehingga di sini peluang munculnya mata dadu genap atau ganjil itu bisa kita katakan adalah 3/6, di mana 6 itu adalah ruang sampelnya, ya. NS-nya itu adalah mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, ditambah dengan 3/6. Nah, maka hasilnya itu adalah 1. Oke, ya. Itu untuk kejadian yang saling lepas. Jadi tidak saling terjadi secara bersamaan. Kemudian untuk contoh yang kedua, di sini itu adalah dua buah dadu, ya. Jadi ada dua buah dadu yang dilempar bersama-sama satu kali. Kemudian yang ditanyakan itu adalah peluang muncul mata dadu pertama genap. Jadi karena ada dua dadu, ya. Nah, yang dicek itu yang pertama itu kalau mata dadu pertamanya itu adalah angka genap. Yang kedua itu kalau jumlah dari kedua mata dadu itu adalah 8. Nah, untuk kejadian ini, apakah kejadian ini merupakan kejadian saling lepas atau tidak lepas? Terlebih dahulu kita akan mencari, ya. Kita akan mencari dulu mata dadu pertama genap, ya. Nah, di sini kita akan jawab terlebih dahulu, ya. Jadi mata dadu pertama, ya, kita akan cari NA dulu. NA itu adalah mata dadu pertama itu adalah genap, ya. Oke, berarti munculnya mata dadu pertama itu adalah genap. Berarti di sini bisa kita katakan yang genap itu kan ada mata dadu 2, ya. Nah, 2 itu bisa berpasangan dengan 21, 22, 23, 24 gitu, ya.
kemudian 25, yang terakhir 26. Gitu ya. Itu kalau yang munculnya 2, ya. Kemudian mata dadu pertama tadi kan genap. Kalau genap itu berarti kan bisa 2, 4, atau 6 ya. Nah, kemudian kalau tadi 2 sudah, sekarang kita akan coba kalau yang mata dadu pertamanya 4. Berarti 41, 42, 43, 44, kemudian 45, yang terakhir 46 ya. Nah, yang terakhir itu kalau misalkan mata dadu pertamanya itu adalah angka 6. Berarti 61, 62, 63, 64, kemudian 65, yang terakhir itu adalah 66 ya. Nah, di sini total kemungkinannya itu adalah 6 kalikan 3 ya, berarti ada 18 ya. NS-nya ya, NS-nya kita tahu bahwa yang namanya mata dadu 2 buah mata dadu, maka ruang sampelnya ada 36. Nah, kemudian kita akan cari kalau mata dadu jumlahnya 8. Berarti ini di sini saya sebut sebagai NB ya. Nah, untuk yang jumlahnya 8, jadi jumlahnya 8 itu saya bisa mulai dulu dari 26 gitu ya. Jadi kalau 1 kan tidak mungkin, 1 sama 7, tidak ada mata dadu 7. Jadi kita mulai dulu dari 2. 2 itu dengan biar hasilnya 8 jadi dengan 6. Saya balik 62 gitu ya. Kemudian 3 ya. 3 itu dengan 5. Berarti saya balik 5 3. Kemudian 4 4 ya. 4 4. Nah, hanya ini saja ya, tidak ada lagi. Berarti ini ada berapa nih total kemungkinannya? Total kemungkinannya itu ada 5 kemungkinan. Nah, di sini kamu bisa mengetahui ini merupakan kejadian saling lepas atau tidak saling lepas. Apabila dia memiliki memiliki hal yang sama ya, memiliki angka yang sama, itu berarti dia dikatakan dia itu merupakan tidak saling lepas ya. Nah, di sini kamu lihat nih, apakah di sini ada muncul 26? Nah, di sini ternyata di sini 26, di sini juga muncul 26 ya. Kemudian 62 di sini juga muncul ya. Di sini juga muncul. 3 jelas tidak, 5 jelas tidak, 4 ya. 4 ini juga muncul. Nah, karena kejadian A dan kejadian B itu ada yang sama, maka ini dikatakan kejadian yang tidak saling lepas ya. Jadi kejadian yang tidak saling lepas, maka kita menggunakan rumus ini ya. Nah, penggambarannya adalah seperti ini yang tadi ya. Jadi kalau kejadian A, di sini kejadian A-nya itu adalah mata dadu genap ya. Kejadiannya adalah mata dadu genap. Kemudian kalau yang B itu jumlahnya 8, sedangkan ini itu merupakan yang sama, irisannya dari yang sama. Nah, di sini saya bisa tulis NA irisan dengan B. Nah, irisan yang B itu ada berapa tadi yang sama? Ada 26, ada 62, dan yang terakhir ada 44. Jadi yang sama itu totalnya ada 3. Maka di sini kita bisa gunakan rumusnya, peluang A irisan union B itu bisa kita tulis adalah peluang A ya, peluang A. Peluang A di sini itu berarti ini ya, 18. Berarti 18 per 36, kemudian kita tambah dengan peluang B, itu ada 5, berarti 5 per 36, kita kurangkan dengan peluang A irisan B, yaitu 3 per 36. Ya, maka di sini bisa langsung kita hitung, 18 ditambah dengan 5, ya. Kemudian 23 dikurangkan dengan 3, itu hasilnya adalah 20 per 36. Gitu ya. Maka di sini 20 per 36 bisa kita sederhanakan menjadi 5 per 9. Nah, itu tadi gambaran mengenai kejadian saling lepas dan tidak saling lepas ya. Jadi kalau tidak saling lepas, diingat-ingat pasti antara kejadian A dan kejadian B itu ada yang sama ya. Ada yang beririsan. Ada yang beririsan di sini. Sehingga harus kamu kurangkan dengan yang beririsan atau yang sama. Baik, kita lanjut. Nah, kita akan lanjut ke latihan. Di sini saya punya latihan soal, silahkan kalian kerjakan. Kemudian setelah kalian kerjakan, silahkan kalian upload pada Google Classroom di kolom refleksi pertemuan hari ini. Ya, tidak perlu menggunakan cara langsung saja.
jawaban untuk, karena ini latihan nomor 1, berarti jawaban nomor 1A berapa dan 1B berapa. Baik, saya akan lanjut untuk pembahasan yang kedua, yaitu kejadian saling bebas dan tidak bebas. Nah, untuk kejadian saling bebas dan tidak bebas itu yang bagaimana? Perhatikan di sini. Di sini ada koin mata uang 1000 dan juga ada mata dadu. Kejadian saling bebas dan tidak saling bebas. Peluang dua kejadian yang saling bebas. Kita akan tentukan dulu yang saling bebas apabila kejadian A itu tidak mempengaruhi kejadian B. Ya, jadi kejadian A itu tidak mempengaruhi sama sekali kejadian B. Contohnya, munculnya angka gambar pada koin itu tidak akan berpengaruh dengan munculnya angka 1 pada dadu. Ya, jadi dilakukan pengetosan antara uang dan dadu. Kejadian ini tidak saling berpengaruh ya. Sehingga untuk mengatakan dia adalah kejadian yang saling bebas, kamu tinggal menggunakan rumus saja, yaitu PA kamu kalikan dengan EP. Itu adalah kejadian yang saling bebas dan tidak saling bebas. Nah, untuk lebih jelasnya yang bagaimana sih kejadian yang saling bebas dan tidak saling bebas? Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini misalkan saja saya punya sebuah kotak terdapat 8 kotak biru dan 4 kotak merah. Akan diambil 2 buah bola satu persatu. Jadi diambil 2 bola tapi ambilnya satu dulu, kemudian diambil satu lagi ya. Sehingga totalnya adalah 2 bola. Hitung peluang terambilnya keduanya biru apabila dengan pengembalian, yang B tanpa pengembalian. Baik, kita akan jawab, kita akan selesaikan kira-kira manakah peluang kejadian yang saling bebas dan manakah yang tidak saling bebas ya. Jadi dikatakan dia saling bebas itu kalau tidak mempengaruhi. Nah, sekarang dilihat di sini kalau dengan pengembalian. Jadi di sini misalkan saya punya 8 kotak bola, 8 bola biru dan 4 bola merah ya. Kemudian akan diambil 2 bola, tapi harapan 2 bola itu adalah 2 bola yang berwarna biru ya. Jadi 2 bola yang berwarna biru, kemudian diambil satu persatu ya. Satu persatu, diambil satu persatu. Yang A itu dengan pengembalian. Jadi ketika kamu mengambil satu bola, kemudian bola itu diambil dikembalikan lagi ya. Jadi kita akan coba menentukan peluang A dulu ya. Peluang A itu adalah kalau misalkan kemungkinannya itu adalah muncul bola biru ya. Jadi bola biru di sini ada 8, NS-nya itu adalah 8 tambah 4. Nah, di sini saya katakan NS ya. Itu adalah 8 ditambah dengan 4. Maka NS-nya adalah 12. Nah, berarti di sini peluang munculnya bola biru, 2 bola biru kalau saya ambil dulu satu dulu ya. Berarti 8/12. Ini kejadian yang pertama. Kemudian kejadian yang B. Kejadian B, jadi kalau ketika saya sudah ambil satu bola, kemudian saya kembalikan lagi. Ya, saya kembalikan lagi, kemudian saya ambil lagi yang berwarna biru ya. Karena kan saya harapannya 2 biru. Berarti kan masih 8 jumlah bolanya. 8/12. Nah, ini dikatakan dua kejadian yang saling bebas ya. Kenapa dia saling bebas? Karena tidak saling memengaruhi. Oke, maka di sini rumusnya itu bisa kalian tulis. PA irisan B itu adalah 8/12, tinggal kita kalikan dengan 8/12. Jadi kalau kita coret-coret di sini 8-nya, nah kita coret dengan 12 ya, kita bagi dengan 4, maka di sini 2 ya. Di sini 12 bagi 4 itu hasilnya adalah 3. Sama dengan yang ini ya, 2/3. Berarti di sini hasilnya itu adalah 4/9. Bagaimana kejadian yang B? Nah, kalau yang kejadian B itu adalah tanpa pengembalian. Berarti di sini apabila kamu sudah ambil satu bola berwarna biru, ya kita hitung dulu yang A. Berarti kan kemungkinannya adalah 8/12 ya. Kemudian bola itu tidak kamu kembalikan. Ya, jadi kalau yang pertama itu kamu kembalikan lagi, yang kedua itu tidak dikembalikan. Berarti kalau tidak dikembalikan, bola yang berwarna biru itu berkurang jumlahnya. Dari yang awalnya 8 biru, 4 merah, kemudian berubah menjadi, kan kalau udah diambil satu menjadi 7 biru, 4 merah, gitu ya. Maka di sini peluang dari yang B
Birunya itu ada berapa? Birunya itu tinggal 7. Sampelnya itu juga tinggal 7 ditambahkan dengan 4, yaitu 11. Nah, maka peluang dari A dan B itu adalah 8/12, tinggal kamu kalikan dengan 7/11. Nah, ini kamu sederhanakan boleh menjadi 2/3. Nah, ini tinggal dikalikan menjadi 14/33. Ini kalau kejadian yang saling bebas dan tidak saling bebas. Baik, kita akan lanjutkan ke contoh 2. Nah, ke contoh 2 ini tentang dadu lagi dan mata uang ya. Jadi ada satu dadu dan mata uang yang dilempar sekali secara bersamaan. Berapa sih peluang munculnya mata dadu 5 dan angka pada mata uang? Ya, kita akan menghitung kira-kira bagaimanakah kemungkinannya. Sekarang kita akan tentukan dulu. Di sini NA-nya itu merupakan mata dadu 5 ya. Nah, mata dadu 5 itu kan berarti hanya satu ya. Hanya satu. Ya hanya angka 5 itu sendiri ya, berarti hanya ada satu saja. Ya. Maka peluang dari NA itu adalah 1/6. Karena NS-nya itu ada 6 ya. NS-nya itu ada 6, atau di sini saya bisa tulis NS-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ada 6. Sedangkan untuk angka pada mata uang, sekarang kita akan coba untuk yang NB. Munculnya angka pada mata uang itu ya hanya ada satu ya. Yaitu kalau munculnya nggak angka ya munculnya ya gambar. Maka di sini peluangnya itu adalah 1, maka peluangnya saya bisa tulis ya. NS-nya itu adalah 2 kalau yang mata uang ya. Maka peluangnya dari B itu bisa kita katakan adalah setengah. Nah, di sini maka peluang muncul mata dadu dan 5 ini kejadian yang saling bebas ya. Jadi tidak saling mempengaruhi munculnya mata dadu ataupun mata uang ya. Maka bisa saya katakan menjadi 1/6 kita kalikan dengan setengah gitu ya. Maka hasilnya itu adalah 1/12 gitu ya. Ini adalah kejadian yang saling bebas. Baik, kita akan lanjutkan untuk kejadian yang bersyarat. Untuk kejadian bersyarat itu apabila yang diharapkan itu misalkan kejadian B, akan tetapi yang terjadi itu adalah sebuah kejadian A. Jadi ada 2 kejadian. Yang kita harapkan itu terjadi itu adalah kejadian B, tapi A-nya itu sudah terjadi terlebih dahulu. Maka dinotasikan sebagai PB garis A. Nah, ini rumusnya ya. Jadi apabila kejadian A dengan B telah muncul terlebih dahulu, itu penggambarannya seperti ini. Jadi irisan peluang irisan dibagi dengan peluang dari B yang telah muncul terlebih dahulu. Jadi NS-nya itu adalah B-nya. Ya, atau kalau misalkan kejadian A telah muncul terlebih dahulu. Nah, untuk lebih memahami tentang kejadian bersyarat, saya akan gambarkan dengan contoh soal berikut ini. Oke, contoh yang pertama, di sini ada sebuah dadu yang dilempar, tentukan peluang kejadian mata dadu angka genap dengan syarat mata dadu prima muncul terlebih dahulu. Nah, di sini saya bisa katakan bahwa yang muncul terlebih dahulu itu adalah mata dadu prima. Oke, berarti di sini saya akan tulis N prima ya. Jadi N prima itu angkanya yang muncul adalah angka 2, kemudian 3, dan 5. Ini merupakan bilangan prima ya. Jadi N prima di sini yang muncul 2, 3, 5. Ada berapa? Ada 3. Nah, karena kuncinya itu adalah yang muncul terlebih dahulu, ini dijadikan sebagai NS ya. Jadi yang muncul pertama kali itu akan kita jadikan sebagai NS atau sampelnya. Kemudian yang kita harapkan itu adalah kejadian mata dadu angka genap. Berarti angka genap. Karena NS-nya itu adalah ini, berarti angka genap kita tinggal lihat dari NS yang tersedia di sini. Nah, angka genap yang tersedia itu hanya ada angka 2 ya. Sehingga ada berapa? Hanya ada angka 1 ya. Hanya ada angka 2 sehingga hanya 1 N-nya ya. Maka di sini bisa saya katakan bahwa peluang kejadian mata dadu, ini saya anggap A ya. Ini adalah NA.
Yang ini itu adalah NB ya. Maka di sini peluang ya A dengan B itu terjadi terlebih dahulu. Maka peluangnya tinggal kita tulis seperberapa? Sepertiga. NA dibagi dengan NS gitu ya. Ini kalau kita memahaminya seperti itu. Namun kita juga bisa menggunakan dengan rumus. Nah, kalau rumus itu penyelesaiannya adalah seperti ini ya. Jadi kejadian A dengan B telah muncul terlebih dahulu. Berarti terlebih dahulu kita akan cari irisan dari A dan B ya. Kita tahu tadi NA, jadi ini cara kedua ya. Nah, cara kedua, kalau tadi cara pertama yang sudah saya jelaskan, nah untuk cara kedua kita akan tentukan dulu NA-nya ya. NA-nya itu adalah angka genap ya. Jadi kalau angka genap, NS-nya berarti kita tentukan dulu ya. NS-nya itu kalau sebuah dadu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kalau NS-nya. Kalau angka genap itu ada 2, 4, dan 6. Berarti ada 3. Sedangkan NB itu adalah prima ya. Prima itu sama seperti tadi yaitu ada angka 2, 3, dan 5. Sama-sama di sini 3. Maka di sini yang kita cari itu adalah, kan rumusnya itu kita minta peluang A irisan B. Jadi kita lihat nih, A irisan B yang sama itu yang mana? Yang sama itu adalah hanya angka-angka 2 ya. Jadi hanya angka 2, berarti di sini hanya ada satu saja ya, yaitu angka 2. Maka di sini peluang A irisan B itu adalah 1/6 ya, kan NA dibagi dengan NS. NS-nya 6. Berarti di sini kita akan cari peluang B. Nah, kalau peluang B itu tinggal 3/6. Maka kalau menggunakan rumus yang ini, kita bisa tuliskan peluang A dengan kejadian B muncul terlebih dahulu, itu tinggal P A irisan B, kemudian kita bagi dengan PB, gitu ya. Nah, di sini tinggal kamu isi saja nih. P A irisan B adalah 1/6. Kita bagi dengan peluang B adalah 3/6. Nah, ini kan bawahnya sama-sama 6 bisa dicoret ya. Berarti peluang kemungkinannya itu adalah 1/3 ya. Oh, ternyata sama ya, baik menggunakan cara pertama maupun cara kedua. Namun terlihat memang lebih mudah cara yang pertama. Jadi cara pertama itu kita lihat adalah yang prima ini kita jadikan sebagai sampel. Kemudian dalam menentukan genap, kamu lihat saja sampel yang sudah kamu tentukan. Itu ya, itu untuk kejadian bersyarat. Nah, kita lanjutkan. Di sini akan ada latihan. Silahkan kamu kerjakan sama seperti untuk latihan yang tadi ya. Kalau latihan tadi itu adalah latihan yang pertama, ini adalah latihan yang kedua. Silahkan kalian kerjakan lagi pada GC, kemudian kamu upload ya, kamu upload jawabannya itu berapa ya. Jadi silahkan langsung kalian upload jawabannya, cukup hasil akhirnya saja. Ini menggunakan prinsip kejadian bersyarat ya. Baik, saya akan bahas untuk contoh soal yang terakhir. Nah, di sini ada contoh 2. Masih berkaitan dengan kejadian yang bersyarat. Di sini ada 3 lempeng uang di tos nih ya. Jadi ada 3 lempeng uang tos. Hitunglah peluang muncul ketiganya angka apabila telah muncul paling sedikit 1 angka. Oke. Kita gunakan cara yang pertama tadi ya, konsepnya. Jadi di sini saya akan tentukan dulu yang pertama kali muncul. Yang pertama kali muncul itu adalah paling sedikit 1 angka. Berarti paling sedikit adalah 1 angka. Nah, kalau uang di tos paling sedikit 1 angka, berarti kan kemungkinannya itu bisa angka, kemudian gambar. Bisa seperti ini ya. Ini kalau munculnya 1 angka. Bisa juga gambar, angka, gambar. Atau kalau misalkan gambar, kemudian yang terakhir angka. Ini kalau hanya muncul 1 angka. Nah, karena di sini dikatakan paling sedikit 1 angka, berarti kan bisa muncul 1 angka, 2 angka, atau 3 angka. Ya, yang penting paling sedikit 1 angka. Kalau tidak ada angka sama sekali itu tidak boleh ya. Nah, kita akan coba untuk kalau yang 2 angka ya. Kalau yang muncul 2 angka berarti di sini bisa saya katakan angka-angka gambar. Kemudian bisa kita acak di sini jadi angka, gambar, angka, atau juga gambarnya di depan, gambar, angka, angka ya. Ada 3 lagi ya. Nah, yang terakhir itu kalau munculnya adalah semuanya angka.
Nah, di sini kalau kamu hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Nah, di sini ada 7. Nah, ini kita katakan sebagai NS gitu ya. Ini adalah yang muncul pertama kali kita katakan sebagai NS. Nah, untuk yang kedua, ini adalah NA ya, saya katakan ya. Yang kedua itu adalah kalau ketiga angka ya. Jadi munculnya ketiganya itu adalah angka. Jadi ketiganya itu adalah angka. Oke ya. Nah, kita akan ambil dari ruang sampel yang sudah kita cari tadi, manakah yang munculnya 3 angka, itu hanya ada 1 ya, yaitu angka, angka, angka ya. Nah, 1. Maka di sini peluang dari A dengan B itu muncul, peluang dari, ini B berarti ya. Nah, peluang dari A dengan B muncul terlebih dahulu, itu bisa kita katakan adalah 1/7. Langsung seperti itu ya. Jadi ada 1/7. Nah, kalau menggunakan rumus ya, menggunakan rumus sama seperti yang tadi ya. Berarti terlebih dahulu kamu cari dulu ruang sampelnya. Setelah ruang sampelnya ada, kamu cari peluang A. Peluang A itu adalah kalau ketiganya angka. Kemudian peluang B-nya itu kamu cari kalau paling sedikit 1 angka, kemudian kamu cari irisannya. Kemudian tinggal peluang irisan kamu bagi dengan peluang dari B. Nah, itu akan sama hasilnya, yaitu 1/7. Baik, itu tadi sekaligus menjadi akhir dari pembelajaran kita pada hari ini. Saya akan membacakan sebuah pantun, yaitu Tuhan tidak pernah bermain dadu untuk menentukan nasib manusia, tetapi dialah sebaik-baiknya pembuat rencana. Ya, itu pantun sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas atensi kalian karena sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Saya ingatkan kembali, jangan lupa like, subscribe ya, kemudian berikan komentar apabila tadi saya ada kekeliruan, kalian bisa berikan komentar ya. Karena komentar dari kalian itu sekaligus menjadi masukan dari saya. Saya akhiri, terima kasih.